Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paranarji Gaisani, dari program studi Teknik Informatika dari kelas B dengan 3 digit terakhir 090. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan jaringan komputer. Untuk topik materi yang dibahas itu ada 3. Yang pertama ada jaringan komputer peer-to-peer dan client server. Yang kedua komponen jaringan kabel. Yang ketiga topologi jaringan fisik. Jaringan peer-to-peer ialah model jaringan yang dapat memberikan kedudukan yang sama terhadap komputer. Tak ada yang bertindak sebagai server atau client, sehingga tidak ada media penyimpanan yang bersifat umum. Ciri-ciri jaringan peer-to-peer: yang pertama, minimum terdapat satu komputer yang berlaku menjadi server. Yang kedua, terdapat komputer, workstation atau tempat kerja. Yang ketiga, sistem operasi penunjang jaringan, misalnya WinNT, Nifter, dan lain-lainnya. Alat tambahan, misalnya network, interface card, dan lain-lainnya. Yang kelima, alat penghubung antar komputer, misalnya kabel, konektor, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan peer-to-peer. Kelebihan peer-to-peer yang pertama, antar komputer dalam jaringan bisa saling berbagai menggunakan fasilitas yang dimilikinya, misalnya hard disk, drive, fax, dan modem, dan printer. Yang kedua, biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan bentuk jaringan client server. Yang ketiga, kelangsungan kerja jaringan tidak bergantung pada satu server, sehingga salah satu komputer atau peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mendapati gangguan. Kelemahan peer-to-peer. Yang pertama, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Yang kedua, untuk kerja lebih rendah dibandingkan jaringan client server. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Yang keempat, karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer. Contoh gambar peer-to-peer. Selanjutnya, client server. Client server ialah suatu model jaringan yang dimiliki client server. Client ialah komputer yang meminta layanan atau dapat berupa data atau perangkat keras, misalnya printer. Sementara server ialah komputer yang bertindak untuk melayani permintaan klien. Kelebihan dan kekurangan client server. Kelebihan sistem client server: yang pertama, kecepatan akses lebih tinggi sebab penyediaan fasilitas jaringan dan pengolahannya dilakukan secara khusus oleh server yang tidak dibebani tugas lain sebagai workstation. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. Yang ketiga, sistem backup data yang lebih baik. Selanjutnya, kelemahan sistem client server. Yang pertama, biaya operasional relatif lebih mahal. Diperlukan adanya satu komputer khusus untuk berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Yang ketiga, kelangsungan jaringan yang tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Komponen jaringan kabel. NIC, sebuah singkatan dari NIC adalah Network Interface Card, adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputernya lainnya ke jaringan. Tugas NIC adalah untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Ada 2 jenis NIC: wired NIC berkabel hadir di dalam motherboard. Kabel dan konektor digunakan dengan NIC kabel untuk mentransfer data. Wireless NIC nirkabel berisi antena untuk mendapatkan koneksi melalui jaringan nirkabel. Misalnya komputer, laptop berisi NIC nirkabel. Contoh gambar NIC kabel. Hub fungsinya sama dengan router, yaitu berfungsi untuk menerima sinyal kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Hanya hub terdiri dari beberapa port. Meskipun hub
memiliki beberapa port, tetapi tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirim sinyal, sehingga bila salah satu port sibuk maka port yang lainnya harus menunggu jika ingin mengirimkan sinyal. Contoh gambar ini. Switch adalah perangkat telekomunikasi yang dikelompokkan sebagai salah satu komponen jaringan komputer. Komponen ini seperti hub tetapi dibangun dengan fitur-fitur canggih. Ia menggunakan alamat perangkat fisik di setiap pesan yang masuk sehingga dapat mengirimkan pesan ke tujuan atau port yang tepat. Fungsinya sama dengan bridge, hanya switch terdiri dari beberapa port sehingga switch disebut multiport circuit. Dengan kemampuannya tersebut, jika salah satu port pada switch sibuk maka port yang lainnya masih tetap dapat berfungsi, tetapi bridge dan switch tidak dapat meneruskan paket IP yang ditujukan komputer lainnya secara logik berbeda jaringan. Untuk gambar switch, kabel UTP straight through. Dalam tipe perkabelan straight, kedua ujung dari kabel memiliki urutan warna kabel yang sama. Pengkabelan dengan jenis straight ini digunakan untuk menghubungkan antara dua level yang berbeda dalam satu jaringan. Contohnya dari level hub switch atau level atas ke komputer client level atau level bawahnya. Contoh kabel UTP straight through. Kabel UTP crossover adalah sebuah kabel yang menggunakan skema pemasangan yang berbeda pada kedua ujungnya. Crossover pada umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer atau antara hub atau switch, atau kecuali hubungan switch yang mempunyai konektor uplink, misalnya menggunakan straight through. Untuk tipe cross, penataan berbeda untuk kedua ujung kabel. Pada sisi pertama digunakan urutan straight, sedangkan di sini lainnya menggunakan urutan cross. Pengkabelan tipe crossover digunakan untuk menghubungkan peralatan-peralatan yang berada dalam satu level jaringan. Ini contoh gambar kabel UTP crossover. Konektor RJ45. Konektor RJ45 adalah penghubung atau konektor kabel internet atau bagian jejaring komputer yang digunakan dalam jaringan. Konektor RJ45 sebagai peralatan dalam jaringan yang demikian populer bisa digunakan untuk jaringan telekomunikasi maupun jaringan internet. Fungsi konektor RJ45 ini memudahkan pengganti pesawat telepon atau memudahkan untuk dipindah-pindah serta untuk dicabut khawatir tersengat aliran listrik dan menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network. Contoh gambar konektor RJ45 ini. Topologi jaringan fisik. Topologi bus atau topologi backbone adalah topologi jaringan dengan membentangkan kabel koaksial memanjang dengan kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node, kemudian perangkat jaringan dan komputer dihubungkan pada kabel tersebut menggunakan D-konektor. Ciri-ciri topologi bus: yang pertama, teknologi lama yang umum digunakan karena sederhana dalam instalasi. Yang kedua, tidak dibutuhkan peralatan aktif dalam menghubungkan komputer. Yang ketiga, menggunakan konektor BNC tipe D. Yang keempat, pada ujung kabel dipasangkan konektor 50 ohm. Yang kelima, diperlukan adapter untuk jarak yang cukup jauh. Yang keenam, discordant support. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan topologi bus: hemat kabel. Layout kabel sangat sederhana, biaya instalasi relatif murah, penambahan workstation baru mudah dilakukan tanpa mengganggu workstation yang lainnya. Kekurangan topologi bus: sulit melakukan pelacakan masalah signal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision atau tabrakan pengiriman data. Problem terbesar pada saat kabel putus: jika salah satu segmen kabel putus maka seluruh jaringan akan terhenti
dan komputer tidak dapat saling berkomunikasi. Contoh gambar topologi bus. Topologi ring atau cincin merupakan pemetaan jaringan komputer yang berbentuk seperti cincin, yaitu bulatan, melingkar, berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung kedua titik lainnya, di mana berperan dalam menghubungkan semua komputer. Ciri-ciri topologi ring atau cincin: setiap terminal dalam topologi jaringan ring adalah adapter yang mampu melakukan 3 fungsi, yaitu penyelipan data, yaitu proses data dimasukkan ke dalam saluran transmisi, penerimaan data, yaitu proses data dimasukkan ke dalam saluran transmisi, penerimaan data, yaitu proses terminal yang dituju dengan mengambil data dan saluran pemindahan oleh terminal pengiriman karena tidak ada terminal yang menerimanya. Cincin berfungsi hampir sama dengan konsentrator sebagai pusat berkumpul ujung kabel untuk setiap komputer terhubung. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihan topologi ring: hemat kabel jaringan, tidak akan terjadi bentrokan atau tabrakan pengiriman data. Kekurangan topologi ring: jika terjadi gangguan satu titik node mengakibatkan semua jaringan terganggu, sulit mendeteksi gangguan dan kerusakan yang terjadi. Pengembangan jaringan agak kaku. Contoh gambar topologi ring. Topologi star atau bintang adalah topologi jaringan yang menyerupai bentuk binatang dengan node di tengah sebuah alat konsentrator atau hub atau switch sebagai pusat dihubungkan ke setiap stasiun komputer. Ciri-ciri topologi star atau bintang: yang pertama, akses kontrol terpusat, terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan juga pengendali komunikasi yang terjadi. Yang kedua, terminal yang lain melakukan komunikasi melalui terminal pusat. Yang ketiga, menggunakan alat-alat konektor hub, kontaktor hub, switch atau MAU, atau sesingkatannya MAU itu multi access unit. Kelebihan dan kekurangan topologi star atau bintang. Kelebihan topologi star: yang pertama, tahan terhadap arus lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang kedua, tingkat keamanan cukup tinggi. Yang ketiga, penambahan ataupun pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, kerusakan pada satu saluran tidak mempengaruhi saluran yang lainnya. Yang kelima, mudah dalam mendeteksi kerusakan dan kesalahan pengelolaan dalam jaringan. Kekurangan topologi star: yang pertama, jika node tengah mengalami gangguan atau kerusakan, maka rangkaian jaringan berhenti. Yang kedua, pemakaian kabel jaringan yang sangat banyak. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung dari terminal pusat. Yang keempat, biaya pengadaan jaringan lebih mahal dari pada topologi standar. Ini contoh gambar topologi star. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.